saya Hari Dewanto. Sehari-hari saya seorang hipnoterapis, seorang trainer neurolinguistic programming, juga seorang happy counselor yang lebih sering sekarang karena COVID kemarin lebih banyak nulis, sehingga lebih sering disebut sebagai seorang pencerita ya. Kita akan membahas neuro, karena neurolinguistic programming itu terdiri dari 3 kata yang biasanya tidak dihubungkan tapi dihubung-hubungkan. Yang pertama neuro gitu ya. Neuro itu kan hubungannya dengan dengan kedokteran, dengan anatomi gitu. Neuro itu jalinan syaraf di pikiran manusia gitu ya. Tapi kalau dalam sudut pandang ini kita akan membahas bahwa neuro adalah sebuah studi pikiran dan sistem saraf akan bagaimana kita berpikir. Sistem saraf itu urusannya dengan kita berpikir. Itu yang membedakan kita dengan hewan dan tumbuhan. Hewan memiliki otak tapi tidak berpikir karena yang dia gunakan hanya intuisi saja. Pengalaman kita itu diproses juga di otak kita melalui pikiran kita. Dan kemudian kita bisa menghadirkan kembali pikiran-pikiran tadi melalui 5 indera. Ya, kita tahu indera kita ada 5. Kalau dalam NLP dikenal sebagai modalitas. Yang pertama adalah mata, dikenal sebagai visual, gunanya untuk melihat. Yang kedua telinga, atau dikenal sebagai auditory, gunanya untuk mendengarkan tentunya. Yang ketiga kulit, disebut juga kinestetik, gunanya untuk meraba merasa. Ini merasa di sini bukan merasa baper tapi lebih ke sensasi ya. Kemudian hidung dikenal sebagai olfaktori atau pembauan, dan yang terakhir adalah lidah, gustatory atau pencecapan. Nah, manusia menerima informasi dari dunia luar hanya melalui kelima indera tadi. Jadi kalau ada orang mengatakan memiliki indera ke-6, mohon maaf, itu bukan indera. Itu di kalangan hipnotis, di kalangan neurolinguistic programming, di kalangan psikologis dikenal sebagai ESP atau extra sensory perception. Nah, namanya saja persepsi. Nah, kalau persepsi itu satu dan lain orang pasti berbeda tergantung data yang ada di dalam pikirannya. Contoh saja kalau ada 2 orang yang merasa dirinya itu memiliki indera ke-6, sebut saja paranormal, yang satu paranormal dari Bali, yang satu paranormal dari Jawa Tengah utamanya. Maka ketika mereka melihat ditunjukkan ada tempat, contoh di sebuah kamar katanya ada yang menghuni, dan kedua orang disuruh menjelaskan. Itu dua-duanya akan mengaku bisa melihat, tapi yang orang Jawa akan mengatakan melihat kuntilanak atau genderuwo, kalau orang Bali akan mengatakan melihat leak. Dua-duanya adalah makhluk astral. Dan kenapa makhluk astral bentuknya beda-beda? Sesuai dengan data yang ada di pikiran masing-masing dari kita. Bahkan orang luar negeri tidak mengenal leak, tidak mengenal kuntilanak. Yang mereka kenal adalah vampire atau Dracula, tergantung gitu. Nah, maka inilah yang disebut dengan neuro. Neuro adalah tadi, jadi jalinan syaraf yang ada di dalam pikiran kita yang berguna untuk menerima informasi atau bahkan mengembalikan atau memutar ulang data yang pernah terjadi di dalam pikiran kita. Itu neuro. Yang kedua, linguistik. Nah, kalau linguistik ini bahasa yang digunakan untuk berbicara kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, baik verbal maupun non-verbal. Nah, kalau sudah ngomongin ini bahasa, berarti terjadi suatu proses resiprokal. Resiprokal itu 2 arah. Tidak bisa bahasa 1 arah, 2 arah. Nanti Anda akan menjawab, bisa Pak self-talk? Ya, ketika Anda mengatakan self-talk itu juga 2 arah. Karena saat itu Anda sedang berdisosiasi. Anda akan memecah diri menjadi 2 atau lebih dari 2 untuk saling berbicara. Ini bukan ngomong kelainan, tapi memang ada dalam diri manusia itu banyak part, banyak entitas yang nanti bisa dikeluarkan satu persatu. Oke. Nah, kalau kita ngomong, saya ingin bertanya karena resiprokal, berarti kalau kita sedang berbicara, berkomunikasi selalu membutuhkan titik-titik bicara. Silakan sambil saya tunggu. Karena tadi tidak mungkin orang itu bertepuk sebelah tangan, bertepuk harus 2 tangan gitu ya. Berkomunikasi juga harus ada titik-titik bicaranya gitu. Ini yang disebut sebagai reciprocal, sebagai timbal balik gitu. Teman, jawabannya biasanya lawan bicara. Ini lebih umum. Coba cek ya. Bahkan para jurnalis juga menggunakan istilah ini, lawan bicara. Apakah ini salah? Tidak. Tapi kalau belief kita lawan, maka ayo kita bahas lebih dalam lagi. Ini nanti ada hubungannya dengan pengendalian emosi ya. Kita bahas kalau kita membahasakan diri kita sebagai lawan. Ini kan sekarang zaman digital ya Bapak dan Ibu yang berbahagia. Zaman digital kita semua mempunyai gadget, mempunyai handphone, mempunyai smartphone. Di mana kita akan mempunyai juga banyak sosial media, banyak media sosial yang membuat kita memiliki akun atau ID. Nah, akun itu biasanya diminta untuk diberikan foto
Atau kalaupun tidak dikasih foto, kita diminta untuk memberikan avatar. Ya, paham ya? Jadi avatar ini sebuah simbolisasi yang menunjukkan diri kita. Bisa berbentuk kartun atau simbolisasi yang lain. Nah, pertanyaan saya, kalau orang membahas orang yang ngobrol dengan kita itu lawan bicara, kata lawan berarti kita memposisikan diri kita sebagai musuh ya. Nah, kalau sudah musuh, kira-kira avatarnya seperti apa? Saya kasih pilihan. Avatarnya yang menerima begini atau yang begini? Ya, saya yakin teman-teman menjawab yang begini, yang kedua ya, yang lawan. Nah, bayangkan kalau ada orang yang memposisikan dirinya sebagai lawan begini, kira-kira Anda sebagai oponennya, sebagai pasangannya akan merespon seperti apa? Ya, nanti gampang kok caranya, tes saja. Anda ketika jalan di mall atau di jalan di trotoar gitu, dan di depan Anda ada segerombolan orang, maka Anda meloncat di depan mereka dan posisikan diri Anda begini, ya, bersiap untuk melawan begini, menggenggam dan menyilang begini. Dalam teori psikologi akan dikenal tiga perilaku ketika dia diposisikan sebagai lawan. Yang pertama yang namanya freeze. Freeze itu nutup diri, membeku, ketakutan, tapi nggak takut. Freeze, ya. Itu ya melambangkan dirinya takut. Gitu. Yang kedua, fight. Orang lawan, dia mengajukan diri, dia melawan. Ayo. Lu jual, gua beli. Nah, gitu. Jadi berani kalau memang posisinya berani. Terus yang ketiga, flight. Flight itu kabur. Kabur, akhirnya ya kita nggak bisa diajak ngomong. Nah, ini coba posisikan ketika Anda memposisikan anak Anda lah. Ya, anakku adalah lawan bicaraku. Kalau kita udah menyebut diri kita lawan, maka meskipun kita senyum, itu yang kelihatan di mata anak kita ya begini tadi, yang siap menerkam tadi gitu ya. Maka anak kita kalau dia takut, dia akan diam jiblek, nggak ngomong apa-apa. Kalau dia sangat ketakutan atau mungkin jadi apatis, dia kabur, flight. Tapi kalau anak ini udah terlalu sering dimarahin dan lama-lama dia mulai memiliki keberanian, dia ngelawan, dimarahin jawab. Itu bukan berlaku hanya kepada anak, juga kepada pasangan kita, juga kepada atasan kita, mungkin bawahan kita, mungkin tetangga kita gitu. Nah, yang repot tadi kan di situ disebutkan bahwa bahasa ini digunakan untuk berbicara kepada diri sendiri. Yang repot kalau Anda memposisikan diri Anda sebagai lawan, maka akan muncul perlawanan di dalam diri Anda. Nah, mungkin pernah ngalamin kok, ya kan? Aku harus maju, atau mungkin ini kalian puasa lah ya. Ini bulan puasa, aku harus mengubah diriku menjadi lebih sabar, gitu kan? Tapi selama ini kita lupa bahwa kita memperlakukan diri kita sebagai lawan, tidak pernah menerima diri kita baik dan buruknya. Yang ada pokoknya kita berada di lingkungan yang salah. Aku dilahirkan salah, aku punya anak salah, aku punya pasangan salah, aku punya atasan, punya tetangga salah. Berarti Anda sedang memposisikan diri Anda sebagai lawan. Maka ketika sudah niat baik tadi ya, self-talk, aku mau lebih sabar. Nanti ada yang lawan itu. Oh ngapain? Enakan begini gitu ya. Mohon maaf, jangan nyalain setan dulu. Ini bulan puasa, setan sedang diikat. Itu diri kita dalam bentuk lain. Kenapa dia bisa begitu? Karena kita memposisikan diri kita sebagai lawan. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, itu kan kalau lawan. Nah, kalau begitu apa pilihan yang lain? Ya jelas diganti saja, L-nya diganti K. Sehingga menjadi kawan bicara. Kawan bicara avatarnya bagaimana? Bisa salaman, ya kan? Bisa ngerangkul, bisa mau memeluk. Tergantung mana yang ekologis, mana yang pantas, mana yang dibolehkan, gitu ya. Kepada anak kecil, kepada anak kita, ya kan? Kepada pasangan datang dengan tangan terbuka. Maka itu artinya tangannya dibuka untuk memeluk, maka akan diterima, dibalas dengan penerimaan yang sama. Mungkin kalau sebelum zaman COVID ya, yang laki sama laki, perempuan sama perempuan, mengancurkan tangan untuk salaman, tetap dianggap salaman. Tidak mungkin kita begini, mereka begini, atau kabur. Kalau sekarang mungkin kabur karena COVID, gitu ya. Atau mungkin kalau yang udah kenal akrab akan cipika-cipiki, laki dan laki, perempuan dengan perempuan, gitu ya. Itu karena kita memberikan diri kita sebagai kawan. Nah, hal yang sama juga kepada diri sendiri. Kalau kita sudah menganggap diri kita sendiri kawan, maka kita ngomong apapun diterima. Bagaimana caranya membuat diri sendiri sebagai kawan? Ya acceptance, menerima apapun karunia yang diberikan oleh Allah. Bahwa kita sekarang kondisinya begini, sedang COVID, diterima. Lahir
kok ya mohon maaf bagi yang cacat ya, lahir kok mungkin cacat gitu. Ya diterima, tidak denial, tidak melawan kehendak alam dan kehendak Allah gitu. Memang ada orang yang melawan dirinya seperti itu, banyak. Ya banyak, mereka menidakkan dirinya sendiri. Bahkan ada yang dengan sengaja meracuni diri sendiri. Yang mana? Racun ada dua. Yang pertama racun fisik. Contoh para perokok, mohon maaf kalau Cina yang perokok, mohon maaf sekali, saya juga mantan, sekarang udah insaf. Sudah tahu rokok itu racun dan tetap diisap, berarti dia sedang melawan dirinya sendiri. Maka bagi para perokok ini akan banyak denial, akan banyak pengingkaran diri, bukan hanya dalam hal fisik. Yang kedua adalah pengingkaran atau meracuni secara psikis. Nah ini yang lebih besar, karena kalau psikis itu 88%. Apa saja merasa bahwa tidak dihargai oleh lingkungan itu dari orang tua, dari pasangan, dari anak, dari tetangga gitu ya. Baperan, dikit-dikit tersinggung. Orang ngomongin tanaman yang tersinggung dirinya gitu ya. Tukang sayur kehabisan cabai, kita mau beli cabai, kita ngerasa kita yang di nomor 2-kan gitu ya. Selalu terjadi seperti itu intinya sebenarnya karena kita belum menerima diri kita. Kita belum bisa bersama. Nah, itu linguistik, teman-teman yang berbahagia. Ini masalah linguistik. Yang ketiga apa? Programming. Programming ini urusannya apa? Urusannya adalah urut-urutan kinerja. Bahwa manusia menerima informasi juga tidak tiba-tiba, tidak mak bedundu orang Jawa bilangnya. Ada urut-urutannya nanti, bahwa ada seseorang yang takut kepada kecoa, ada seseorang takut kepada ulet, ada seseorang yang takut kepada toge, ada orang yang takut pada nasi. Itu tidak tiba-tiba, ada urut-urutannya, ada pemrogramannya. Baik itu terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung gitu ya. Nah, contoh saja urut-urutan pemrograman itu begini. Kita bangun tidur melihat kok ruang tamu atau kamar kita mati gitu kan. Saklarnya udah hidup tuh. Wah, kalau kita tidak memahami urut-urutan, maka kita akan langsung minta anak kita, mungkin kalau kita punya pembantunya, tolong ganti lampu, ganti bohlam gitu. Padahal belum tentu bohlamnya nggak ada. Maka cek dulu urut-urutannya. Nah, urut-urutannya adalah yang kedua setelah kita tahu lampu mati itu, nah ini dia, cek apakah bohlamnya terpasang dulu. Kalau bohlamnya terpasang, cek terbakar atau tidak. Kalau terbakar baru ganti bohlam. Kan kita tahu terbakar atau tidak dari warnanya tadi, hitam, menghitam atau tidak gitu ya. Nah, kalau ternyata tidak terbakar, cek kabelnya. Kalau kabelnya juga tidak terbakar, cek sudah bayar atau belum, jangan-jangan kita belum bayar. Ya. Jadi programming ini metodologi urut-urutan kinerja. Kenapa kita perlu tahu urut-urutan kinerja? Supaya tidak menyimpulkan langsung pada ending of the story. Anak saya ngambek. Jangan langsung ngambek ya, urut-urutannya di mana ini? Jangan-jangan dia minta nasi goreng tapi dibuatkan mie goreng gitu. Orang tua mengatakan kan sama-sama makan. Bagi anak berbeda. Kayaknya sepele Bapak Ibu yang berbahagia. Tapi ini meaning dari ada programming. Ada sebuah urut-urutan kinerja ketika seseorang melakukan perilaku tertentu. Dalam hal ini seorang anak yang ngambek. Nah, kalau kita udah paham 3 tadi, ada neuro, ada linguistic programming, kita lihat sekarang apa itu NLP. Nah, NLP adalah metodologi untuk mengerti dan membantu mengubah perilaku manusia. Ini kan kalimat bersambung ya, kalimat majemuk. Ini ada 2 kalimat di sini. Yang pertama adalah metode untuk mengerti perilaku manusia. Yang tadi saya bilang, anak ngambek, kita nggak bisa mengubahnya kalau kita tidak mengerti perilakunya, tidak tahu urut-urutan metodologi yang membuat dia ngambek. Ini kayaknya sederhana, tapi sangat penting gitu. Nah, setelah kita tahu metodologi, kita tahu sudah mengerti perilakunya, maka baru kita bisa mengubah. Banyak kasus kita tidak bisa mengubah perilaku seseorang, meskipun dia orang terdekat kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, lingkungan kita, anak buah kita, karena kita belum mengerti perilaku mereka. Atau kita tidak bisa mengubah karena mereka belum tahu bahwa perilaku yang mereka lakukan itu tidak benar. Contoh, banyak perokok yang tidak sadar bahwa perilakunya ini selain meracuni diri sendiri juga meracuni lingkungannya. Nah, salah satu teknik pemahaman NLP, karena L-nya adalah linguistik, maka kita akan mencoba mengetahui kekuatan dari kata.
bahwa kata itu punya kekuatan yang luar biasa yang bisa mengubah seseorang. Yang saya akan contohkan di sini hanya satu kata saja, yaitu disebut dengan kata hubung. Contoh saja. Sambil di chat ya, saya pengen nanya. Kalau ada seseorang yang mengatakan begini, ya, aku ingin memaafkan, tapi dia sangat nyebelin. Kira-kira jadi maafin nggak sih? Coba dibaca sendiri, dan kira-kira kalau gitu kita memaafkannya jadi ringan, berat, atau sedang sih? Coba kira-kira dijawab aja. Kalau kita punya belief begini, ya ada kata hubung tapi di situ, jadi berat, betul. Jadi berat. Kenapa? Karena kata tapi itu menghapus segala sesuatu yang kita ucapkan sebelumnya. Jadi di sini kita mau memaafkan tapi inginnya hilang, ingin memaafkan hilang. Yang fokus dia ini nyebelin gitu. Nah, coba kalau kita ganti kata tapi menjadi kata dan ya. Nah, kita ganti menjadi dan ya, Pak. Aku ingin memaafkan dan dia sangat nyebelin. Kira-kira ada di mana? Berat, ringan? Oke, beda tapi ya. Nah, coba lagi yang ini. Aku ingin memaafkan meskipun dia sangat nyebelin. Nah, coba 1, 2, dan 3 masing-masing dibaca dalam hati atau boleh dibaca keras-keras. Kemudian kasih tahu saya dengan angkanya saja. Di angka berapa kita merasa ringan untuk memaafkan? Untuk tidak marah-marah. Kira-kira di angka yang 1, 2, atau 3? 3. Saya setuju, ya. Ya 3. Karena kata meskipun itu menghapus kata-kata yang sudah gitu. Maka nanti kalau kita ingin, ini salah satu tips untuk menahan marah ya. Kita ngelihat anak kita mecahin gitu kan. Aku tetap akan menyayangi anakku meskipun dia mecahin gelas.